Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum kita mulai mediasi pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Umi Makfira Esos, selaku mediator bersertifikat dari Dewan Sengketa Indonesia. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memilih dan mempercayakan saya sebagai mediator dalam perkara ini. Yang selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak dan Ibu untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya persilahkan kepada penggugat. Terima kasih Bu, saya Fitriani, saya sebagai penggugat. Terima kasih kepada Ibu penggugat. Selanjutnya saya persilahkan kepada Bapak tergugat. Terima kasih Bu, nama saya Mahyudin Batubara. Saya di sini sebagai penggugat. Oke, baiklah, sebelum mediasi ini kita mulai terlebih dahulu, saya jelaskan fungsi dari mediasi ini adalah cara penyelesaian sengketa atau perselisihan melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak yang dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan, memutus dan tidak memiliki kepentingan dalam perkara yang dimediasikan, dan sesuai dengan Perma nomor 1 tahun 2016, penyelesaian ini melalui perdamaian atau mediasi dengan bantuan seorang mediator. Dan pada pertemuan kali ini Bapak dan Ibu telah sepakat menunjuk saya sebagai mediator dalam kasus ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, yang perlu diketahui, mediator di sini bersifat netral dan hanya memfasilitasi dan menjembatani Bapak dan Ibu dalam menentukan titik temu agar mencapai kesepakatan. Dapat dipahami Bapak dan Ibu? Agar tidak terjadi fitnah terhadap diri saya bahwa dalam tahap mediasi ini ada yang namanya kaukus. Apabila tidak mendapatkan solusi atau memahami atau mengalami deadlock, maka akan ada pertemuan antara mediator dengan salah satu pihak saja tanpa dihadiri oleh pihak lainnya. Misalkan Bapak dan Ibu ada kendala dalam menyampaikan yang tidak mungkin disampaikan dalam pertemuan ini, maka akan disampaikan dalam saat kaukus nantinya, baik dengan penggugat maupun dengan tergugat. Bapak dan Ibu, terlebih dahulu kita jalankan pertemuan mediasi ini. Kita sepakati bersama-sama jika tidak menemukan titik temu mediasi yang pertama ini, kita akan melakukan pertemuan yang berikutnya yang kita sepakati pada hari ini, waktu pertemuan kaukus maupun pertemuan perumusan kesepakatan perdamaian hingga selesai. Bagaimana Bapak dan Ibu, sepakat? Sepakat. Baik, ada usulan dari pihak penggugat? Ya, saya mengusulkan setiap hari Rabu. Oke, ada usulan dari pihak penggugat mediasi ini kita laksanakan pada hari Rabu. Bagaimana Bapak tergugat? Apakah bisa? Saya setuju aja Bu. Oke. Bagaimana kita transparan untuk pertemuan mediasi ini kita laksanakan setiap hari Rabu, setiap minggunya. Semoga mediasi dapat memberikan solusi yang terbaik untuk kita bersama-sama. Sebelum mediasi kita mulai, kita harus membuat tata tertib terlebih dahulu agar mediasi dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan. Tata tertibnya yaitu yang pertama disiplin, baik penggugat maupun tergugat harus disiplin. Yang kedua, tidak diperkenankan mencaci maki, berkata kasar dan mengumpat. Yang ketiga, tidak membawa senjata tajam. Dan yang keempat, tidak menyela saat salah seorang berbicara. Apakah Bapak dan Ibu boleh menambahkan kesepakatan kita bersama ini? Mungkin dari penggugat masih ada tambahan? Saya akan menambahkan satu, kita tidak menggunakan HP dan tidak saling menyakiti. Cukup. Selanjutnya saya persilakan tergugat, mungkin masih bisa menambahkan. Saya ingin menambahkan beberapa poin. Yang pertama, tidak boleh keluar dari ruangan ini. Yang kedua, tidak boleh emosi. Yang ketiga, mengikuti aturan. Terima kasih. Terima kasih kepada pihak tergugat yang telah menyampaikan poin, sehingga pada hari ini ada 9 poin yang harus kita sepakati sebagai pedoman kita bermediasi sehingga tidak saling merugikan. Saya akan memberikan kesempatan yang sama pada masing-masing pihak untuk menyampaikan apa sebabnya pihak penggugat atau pihak tergugat ingin bercerai. Untuk kesempatan pertama, terlebih dahulu saya persilakan kepada penggugat menyampaikan permasalahannya. Baik Bu, dipersilakan. Baik Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya sudah lelah berumah tangga dengan suami saya karena suami saya sering ringan tangan, dan jika saya salah selalu melakukannya dengan kekerasan, sering menyakiti saya, baik itu berupa anak-anak
Pada intinya, penggugat kecewa dengan sikap dan perilaku daripada tergugat yang sudah mengecewakan bahkan menyakiti hati penggugat. Baik Bu, kita dengarkan terlebih dahulu tanggapan atau permasalahan yang akan diajukan dari tergugat. Berpisah apalagi bercerai dengan istri saya. Dalam kasus ini saya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan saya, baik itu emosi ataupun marah-marah pada istri saya belakangan ini dan anak saya. Baik Bapak Ibu, sama-sama sudah mendengarkan bahwa tergugat telah mengakui kesalahannya dan ingin memperbaiki hubungannya dengan penggugat. Apakah penggugat bersedia dan masih membuka pintu maaf untuk tergugat? Artinya pihak tergugat berjanji akan merubah dan memperbaiki hubungan rumah tangganya bersama penggugat. Apakah penggugat memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperbaiki hubungan dengan penggugat? Apakah tergugat bisa berjanji tidak melakukan kekerasan lagi dan mengeluarkan kata-kata kasar dan menelantarkan penggugat serta tidak akan mengulanginya lagi memukul istri ataupun sebaliknya? Saya berjanji Bu tidak akan emosi. Jadi saya selama ini mengakui hilang dan meminta maaf sebesar-besarnya. Bagaimana tergugat sudah berjanji jika Ibu memberikan kesempatan, maka tergugat tidak akan mengulangi lagi dan bersedia membuat perjanjian. Bagaimana tanggapan Ibu? Saya trauma Bu, karena kalau suami saya sering berubah-ubah. Seandainya dia berjanji akan berubah dan tidak akan menyakiti saya lagi, mungkin akan saya beri kesempatan kepada suami saya. Bagaimana menurut tergugat? Saya mau mengikuti aturannya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Oke. Permasalahan dalam rumah tangga merupakan bumbu-bumbu dalam pernikahan. Baik Bapak Ibu juga sudah memiliki 2 orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dari kedua orang tuanya, sehingga pertumbuhan anak dari kedua orang tuanya sangat diharapkan oleh anak-anak saat ini. Baik penggugat dan tergugat, apakah bisa kita katakan mediasi pada hari ini dapat memperoleh kesepakatan bersama? Bagaimana tanggapan dari tergugat? Saya mau mengikuti aturannya dan saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Terima kasih, alhamdulillah Bapak dan Ibu, apa yang tadi diutarakan oleh penggugat serta apa yang telah diutarakan oleh tergugat tadi, maka antara penggugat dan tergugat telah tercapai suatu kesepakatan bahwa tidak lagi mengulangi apa yang dilakukan selama ini. Bapak dan Ibu, mediasi kita pada hari ini telah mencapai kata sepakat yang artinya Bapak dan Ibu telah sepakat untuk berdamai dan memperbaiki hubungan rumah tangga dengan berdasarkan saling cinta, mencintai dan menyayangi satu sama lainnya, dan ingin terus bersama-sama